Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu dengan virtual kali ini melalui media YouTube. Semoga kita selalu diberikan semangat untuk selalu belajar. Baik, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah, bimbingan, dan konseling. Sebelum menyampaikan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu ada Mbak Anissa Fauziah, kemudian saya Arvela Dwi Rahmawati, kemudian Mas Ilham Ainur Rozikin, dan Mbak Isna Laili Nur Azizah. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu sifat bimbingan dan konseling. Sifat-sifatnya, yang nomor 1, pencegahan atau preventif. Artinya, bimbingan konseling itu menghasilkan tercegahnya dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangan. Selain itu, juga membekali individu agar lebih siap menghadapi tantangan di masa mendatang. Kemudian yang nomor 2, penyembuhan atau korektif. Artinya, bimbingan konseling itu menghasilkan teratasinya berbagai permasalahan yang dialami. Yang nomor 3, perbaikan atau developmental, yaitu sifat bimbingan konseling untuk memperbaiki kondisi individu dari permasalahan yang dihadapi sehingga bisa mencapai tingkat perkembangan yang optimal. Sifat nomor 4 yaitu pemeliharaan. Artinya, bimbingan konseling itu untuk menjaga terpeliharanya kondisi individu yang sudah baik tetap baik. Yang nomor 5, sifat pengembangan, yaitu mengembangkan berbagai potensi dan kondisi positif individu dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Kemudian materi selanjutnya yaitu fungsi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada fungsi pemahaman. Fungsi bimbingan konseling akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluan pengembangan siswa yang mencakup pemahaman tentang diri siswa, lingkungan siswa, dan lingkungan yang lebih luas. Kemudian, fungsi yang kedua, fungsi preventif. Konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. Kemudian, yang ketiga, fungsi perbaikan. Artinya, fungsi bimbingan konseling yang akan menghasilkan terpecahnya atau teratasi berbagai permasalahan yang dialami siswa. Fungsi ini diharapkan dapat menghasilkan terpecahnya atau teratasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian fungsi yang keempat, fungsi pengembangan. Fungsi bimbingan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi lainnya, karena di sini konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli, konselor, dan personel sekolah atau madrasah secara sinergi sebagai bentuk kolaborasi atau kerjasama yang dimana untuk merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dalam upaya untuk membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Kemudian yang nomor 5, fungsi penyaluran. Fungsi ini membantu konseli untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Kemudian nomor 6, ada fungsi adaptasi. Artinya, fungsi ini untuk membantu para pelaksana pendidikan atau kepala sekolah, madrasah, atau staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Kemudian yang nomor 7, fungsi penyesuaian. Fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan dirinya dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Kemudian yang nomor 8, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan di sini untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, ataupun dalam bertindak. Jadi konselor melakukan intervensi atau memberikan perlakuan terhadap konseli supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat, sehingga mengantarkan mereka kepada tindakan yang
produktif dan juga normatif. Kemudian selanjutnya, fungsi fasilitas, artinya memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang kepada seluruh aspek dalam diri konseling. Yang terakhir ada fungsi pemeliharaan. Fungsi ini untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta di dalam dirinya. Dan fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas dalam diri. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis layanan bimbingan konseling. Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi merupakan layanan untuk peserta didik agar dapat memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang akan dipelajari. Kemudian, gunanya untuk apa? Untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di dalam lingkungan baru tersebut. Kemudian yang kedua, layanan informasi. Layanan informasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi yang ada. Gunanya untuk membekali individu dari berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang bimbingan konseling, yang berguna juga untuk mengenali diri, merencanakan, dan mengembangkan pola kehidupan sebagai peserta didik. Kemudian yang nomor 3 yaitu layanan pembelajaran, artinya layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan atau kemampuan dirinya. Selanjutnya, layanan penempatan dan penyaluran. Artinya, peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, ataupun program latihan, magang, ataupun kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, minat sesuai dengan pribadi masing-masing. Kemudian selanjutnya, layanan penguasaan konten. Layanan ini membantu peserta didik kepada individu atau sendiri ataupun dalam bentuk kelompok untuk menguasai kemampuan dan kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Yang nomor 6, layanan konseling perorangan. Layanan ini diberikan kepada peserta didik untuk mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru pembimbing untuk membahas atau mengentaskan suatu permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Selanjutnya yaitu layanan bimbingan kelompok. Layanan yang diberikan kepada sejumlah peserta didik atau secara bersama-sama melalui dinamika kelompok untuk memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial. Kemudian yang nomor 8, layanan konsultasi. Layanan ini untuk membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilakukan dalam menguasai kondisi atau masalah peserta didik. Selanjutnya, layanan mediasi. Layanan mediasi merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Baiklah, itu tadi penyampaian materi mengenai sifat, fungsi, dan bimbingan konseling. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.